Autis termasuk salah satu jenis anak berkebutuhan khusus atau yang disebut dengan ABK yang mengalami gangguan neurobiologis dengan adanya hambatan fungsi saraf otak yang berhubungan dengan fungsi komunikasi, motorik sosial, dan perhatian. Secara harfiah, autisme berasal dari kata autos yang artinya diri dan isme yang artinya aliran. Autisme berasal dari bahasa Yunani yaitu autos yang berarti sendiri. Anak autisme seolah-olah hidup di dunianya sendiri. Mereka menghindari atau tidak merespon terhadap kontak sosial dan lebih senang menyendiri. Menurut WHO, mendefinisikan autisme khususnya childhood autis sebagai adanya keabnormalan dan atau gangguan perkembangan yang muncul sebelum usia 3 tahun dengan tipe karakteristik tidak normalnya 3 bidang yaitu interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku yang diulang-ulang. Faktor-faktor yang diduga sebagai penyebab anak autisme yang pertama yaitu faktor genetik, yang kedua kelainan otak, yang ketiga lingkungan, dan yang keempat kondisi medis tertentu. Karakteristik dan klasifikasi autisme menurut Powers tahun 1989. Yang pertama, masalah atau gangguan di bidang komunikasi dengan karakteristik yang nampak pada anak autistik berupa perkembangan bahasa anak autistik lambat atau sama sekali tidak ada. Yang kedua, masalah atau gangguan di bidang interaksi sosial dengan karakteristik berupa anak autistik lebih suka menyendiri. Anak tidak melakukan kontak mata dengan orang lain atau menghindari tatap muka atau mata dengan orang lain. Yang ketiga, masalah atau gangguan di bidang sensoris dengan karakteristik berupa anak autistik tidak peka terhadap sentuhan, seperti tidak suka dipeluk. Anak autistik bila mendengar suara keras langsung menutup telinga, senang mencium-cium. Selanjutnya, masalah atau gangguan di bidang pola bermain dengan karakteristik berupa anak autistik tidak bermain seperti anak-anak pada umumnya, tidak suka bermain dengan anak atau teman sebayanya, tidak memiliki kreativitas dan tidak memiliki imajinasi. Selanjutnya, masalah atau gangguan di bidang emosi dengan karakteristik berupa anak autistik sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, tertawa-tawa dan menangis tanpa alasan, dapat mengamuk, kadang agresif dan merusak, dan anak autistik kadang-kadang menyakiti dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu klasifikasi anak autis. Klasifikasi berdasarkan saat kemunculan kelainannya. Yang pertama, autisme infantil. Istilah ini digunakan untuk menyebutkan anak-anak autistik yang kelainannya sudah nampak sejak lahir. Yang kedua, yaitu autisme fiksasi, yaitu disebut autisme fiksasi adalah anak-anak autistik yang pada waktu lahir kondisinya normal. Tanda-tanda
autistiknya muncul kemudian setelah berumur 2 atau 3 tahun. Klasifikasi berdasarkan intelektual. Sejalan dengan itu dan lebih terperinci, Selwyn 1996 mengklasifikasikan anak autistik ke dalam 3 kelompok, yaitu sekitar 60% anak-anak autistik mengalami keterbelakangan mental sedang dan berat dengan IQ di bawah 50. Sekitar 20% anak autistik mengalami keterbelakangan mental ringan yang memiliki IQ 50-70. Selanjutnya, sekitar 20% lagi dari anak autistik tidak mengalami keterbelakangan mental, yaitu di atas 70. Autisme persepsi. Persepsi dianggap autisme asli karena kelainan sudah timbul sebelum lahir. Autisme ini terjadi karena berbagai faktor baik dari keluarga maupun pengaruh lingkungan seperti makanan, rangsangan, maupun faktor lainnya. Ketidakmampuan anak berbahasa termasuk pada penyimpangan reaksi terhadap rangsangan dari luar. Begitu juga ketidakmampuan anak bekerja sama dengan orang lain, sehingga anak akan bersikap massa bodoh. Selanjutnya yaitu autisme reaksi. Timbulnya autisme reaktif karena beberapa permasalahan yang menimbulkan kecemasan seperti orang tua meninggal, sakit berat, pindah rumah atau sekolah, dan sebagainya. Autisme jenis reaktif akan memunculkan gerakan-gerakan tertentu berulang-ulang dan kadang disertai kejang-kejang. Gejala autisme reaktif mulai terlihat pada otak lebih besar pada usia 6-7 tahun, sebelum anak memasuki tahap berpikir logis. Mempunyai sifat rapuh, mudah terkena pengaruh luar yang timbul setelah lahir, baik karena trauma fisik ataupun psikis. Selanjutnya, pendekatan anak autisme dalam pendidikan anak. Kegiatan belajar dan pembelajaran merupakan interaksi antara siswa yang belajar dan guru. Dalam upaya membelajarkan anak autisme tidaklah mudah. Guru pembimbing sebagai modal untuk anak autisme harus memiliki kepekaan, ketelatenan, kreatif, dan konsisten di dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Oleh karena itu, anak autisme pada umumnya mengalami kesulitan untuk memahami dan mengerti apa yang orang lain katakan. Maka, guru pembimbing diharuskan untuk mampu memahami dan mengerti anak autisme. Ada beberapa pendekatan anak autisme dalam pendidikan anak, antara lain, yang pertama ada Discrete Trial Training atau DTT. Dalam pembelajarannya digunakan stimulus respon atau yang dikenal dengan Operant and Conditioning. Dalam prakteknya, guru memberikan stimulus pada anak dan dinilai perilaku anak terhadap stimulus yang diberikan. Setelah itu diberikan respon. Apabila perilaku anak itu baik, maka guru memberikan reinforcement atau reward. Sebaliknya, apabila perilaku anak yang buruk dihilangkan melalui time out atau hukuman. Selanjutnya yaitu Learning Experience and Alternative Program Preschooler and Parent atau LEAP. Menggunakan stimulus respon sama dengan DTT, tetapi anak langsung berada dalam lingkungan sosial atau dengan teman-temannya. Anak autis belajar berperilaku melalui pengamatan perilaku orang lain. Yang kedua, selanjutnya yaitu floor time. Floor time merupakan teknik pembelajaran melalui kegiatan intervensi interaktif. Interaksi antara anak dalam hubungan dan pola keluarga merupakan kondisi penting dalam menstimulasi
perkembangan dan pertumbuhan anak dari segi komunikasi, sosial, dan perilaku anak. Selanjutnya yaitu Treatment and Education for Autistic Children and Related Communication Handicap atau TEACH. TEACH merupakan pembelajaran bagi anak autis dengan memperhatikan seluruh aspek layanan untuk pengembangan komunikasi anak. Pelayanan diprogramkan dari segi diagnosa, terapi, konsultasi, kerjasama, dan layanan lainnya yang dibutuhkan oleh anak maupun orang tua. Menurut hadis 2006 mengatakan, penanganan siswa autisme dalam proses belajar mengajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan reinforcement. Kedua, tidak memberi waktu luang bagi anak untuk asyik dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, siapkan kegiatan yang menarik dan positif. Menciptakan situasi yang kondusif bagi anak, sehingga tidak menyakiti diri sendiri. Berusaha mencari dan menemukan penyebabnya. Berusaha menenangkan anak dengan cara tetap bersikap tenang. Setelah kondisi emosinya mulai membaik, kegiatan dapat dilanjutkan. Kemudian, alternatif layanan bimbingan anak autisme dalam proses belajar mengajar. Ada kelas transisi. Kelas ini diperuntukkan bagi anak autis yang telah diterapi, memerlukan layanan khusus, termasuk anak autis yang telah diterapi secara terpadu dan struktur. Kelas transisi sedapat mungkin berada di sekolah reguler, sehingga pada saat tertentu anak dapat bersosialisasi dengan anak lainnya. Yang kedua, program pendidikan inklusi. Program ini dilaksanakan oleh sekolah reguler yang sudah siap memberikan layanan bagi anak autis. Yang ketiga, program pendidikan terpadu. Program pendidikan terpadu dilaksanakan di sekolah reguler. Dalam kasus atau waktu tertentu, anak-anak autis dilayani di kelas khusus untuk remedial atau layanan lainnya yang diperlukan. Selanjutnya, sekolah khusus autis. Sekolah ini diperuntukkan bagi anak autis, terutama yang tidak memungkinkan dapat mengikuti pendidikan di sekolah reguler. Anak di sekolah ini sangat sulit untuk dapat berkonsentrasi dengan adanya distraksi sekeliling mereka. Pendidikan di sekolah difokuskan pada program fungsional, seperti bina diri, bakat, dan minat sesuai dengan potensi mereka. Program sekolah di rumah. Program ini diperuntukkan bagi anak autis yang tidak mampu mengikuti pendidikan di sekolah khusus karena keterbatasannya. Anak-anak autis yang nonverbal, retardasi mental, atau mengalami gangguan serius motorik dan audiotoriknya dapat mengikuti program sekolah di rumah. Kemudian adanya panti rehabilitas autis. Anak autis yang kemampuannya sangat rendah, gangguannya sangat parah, dapat mengikuti program di panti atau gria rehabilitas autis. Anak autisme merupakan salah satu anak berkebutuhan khusus. Mereka membutuhkan perhatian dan bimbingan kita agar anak autis bisa menjalani kehidupan mereka tanpa bergantung kepada orang lain. Mereka pun ingin mandiri, ingin seperti kita orang normal.